Halo semuanya, jumpa lagi di Laboratorium Anime. Kali ini, Laboratorium Anime akan membahas semua jurus yang dimiliki oleh anggota Akatsuki, dari anggota yang paling lemah hingga anggota paling kuat. Konan, Itachi, Kisame, Sasori, Deidara, Haku, Hida, Orochima. Akatsuki adalah sebuah kelompok atau organisasi yang terdiri dari kriminal ninja kelas S. Mereka dianggap sebagai bahaya besar oleh 5 negara di dunia shinobi karena memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan cucu-cucu yang sangat langka. Mereka memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk memburu dan mengumpulkan 9 biju. Akatsuki awalnya dibentuk oleh Yahiko, namun setelah kematian Yahiko, Akatsuki dipimpin oleh pria bertopeng yang bernama Obito. Obito bekerja sama dengan Nagato yang merupakan teman dari Yahiko dengan tujuan untuk menciptakan dunia impian yang disebut Mugen Tsukuyomi. Akatsuki terdiri dari 10 anggota utama yang masing-masing memiliki sebuah cincin. Cincin itu melambangkan identitas yang ditulis dengan huruf kanji, dan hanya anggota Akatsuki saja yang tahu makna dari tulisan tersebut. Dari 10 anggota tersebut, masing-masing memiliki kekuatan dan kehebatannya sendiri. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas kehebatan dan semua jurus yang dimiliki oleh anggota Akatsuki, dari yang terlemah hingga yang terkuat. Shinra Tensei. Yang ke-10, Zetsu. Di peringkat 10 ada Zetsu yang merupakan gabungan dari Zetsu hitam dan Zetsu putih. Zetsu bukanlah tipe petarung. Mereka cenderung lebih bertipe kepada pengamat dan mata-mata karena kemampuannya yang bisa menyatu dengan alam, berkamuflase, dan menyatu dengan bumi, sehingga itu mempermudah Zetsu untuk mencari informasi yang penting untuk mewujudkan tujuan utama dari organisasi Akatsuki. Zetsu hitam adalah anggota yang paling lemah dari semua anggota Akatsuki, namun ia memiliki kemampuan yang sangat dahsyat, yaitu kemampuan otak. Otaknya sangat licik sehingga dengan mudah ia bisa mengkibuli atau mengapusi atau membohongi anggota lain di organisasi Akatsuki. Zetsu hitam berasal dari kehendak Kaguya dan Zetsu putih berasal dari orang-orang yang terjebak dalam Mugen Tsukuyomi milik Kaguya. Walaupun tak memiliki kekuatan spesial, dengan otaknya yang spesial itu, Zetsu hitam dengan mudah memperalat orang-orang atau shinobi terkuat di masa itu seperti Madara, Nagato, Obito, dan lain-lain. Sedangkan Zetsu putih sendiri tak memiliki otak. Ia tak memiliki kehendaknya sendiri. Dalam tubuh Zetsu putih ada sel Hashirama yang memungkinkan dia menguasai teknik Mekuton atau teknik kayu. Dia juga bisa berubah bentuk, meniru jenis cakra, meniru suara, yang memungkinkan dia bisa menyusup di medan perang. Seperti saat perang dunia shinobi yang ketiga, Zetsu putih berubah menjadi shinobi di medan perang dan mengkopi cakra yang ada di sana, yang membuat para aliansi shinobi terpecah belah dan saling tak percaya satu sama lain. Kemampuan lain dari Zetsu putih yaitu tubuhnya mampu meregenerasi ketika dia terluka. Dia juga mampu menyerap cakra, seperti saat Sasuke dan timnya melakukan serangan mendadak di rapat 5 Kage. Zetsu putih menanamkan sebuah sel yang sangat kecil kepada para Kage dan pengawalnya. Sel itu sama sekali tak mengandung cakra, sehingga para ninja triple sensor pun tak bisa mendeteksinya. Dan ketika para Kage mengeluarkan cakra yang sangat banyak, sel itu langsung keluar dan tumbuh besar karena memakan cakra para Kage. Yang ke-9, Hidan. Hidan berasal dari desa kecil yang bernama Yugakure. Di masa kecilnya, Hidan melihat ayah ibunya mati karena sebuah penyakit. Ia jadi hidup sebatang kara. Karena hal itu, dia tidak menginginkan kematian. Ia menginginkan hidupnya abadi. Ia menemukan sebuah kitab kuno yang berisi ajaran Jashin. Setelah itu, Hidan melakukan sebuah ritual. Setiap orang yang ia temui, maka Hidan akan membunuhnya dan mempersembahkan nyawa korbannya untuk Dewa Jashin. Karena ritualnya itu, Hidan pun menjadi abadi. Dia tidak akan mati walaupun kepalanya dipenggal. Namun apesnya, Hidan harus bertemu dengan Shikamaru yang memiliki kejeniusan dan rencana yang sangat hebat. Hidan dijebak yang membuat tubuhnya terpotong menjadi banyak bagian. Kepalanya putus. Ia juga terkena ledakan yang sangat dahsyat. Namun anehnya, dia juga tidak mati. Selain memiliki kekuatan keabadian, Hidan juga bisa melakukan sebuah ritual. Apabila dia bisa mengambil darah calon korbannya, ia akan memulai memakan darah itu lalu berubah menjadi hitam. Dan setelah menjadi hitam, Hidan akan melukai dirinya sendiri, dan setiap tusukan pada tubuhnya, maka musuh juga akan merasakan luka yang sama. Kalau di Indonesia, Hidan bisa disebut memiliki kekuatan santet no jutsu yang bisa menyantet orang tanpa musuh ketahui.
Yang kedelapan, Deidara. Deidara adalah salah satu anggota Akatsuki yang sangat terobsesi dengan seni. Dia adalah mantan anggota tim peledak dari Iwagakure. Bisa dibilang Deidara adalah pemuda yang memiliki bakat yang luar biasa di bidang peledakan. Pada saat direkrut menjadi anggota Akatsuki, Deidara dikalahkan oleh Uchiha Itachi menggunakan mata saringannya. Oleh karena itu, Deidara sangat membenci mata saringan sampai-sampai ia menciptakan sebuah alat yang ditanamkan di matanya agar bisa terlepas dari genjutsu mata saringan. Dengan alat itu, ia berniat untuk mengalahkan Itachi. Namun sebelum ia bertarung melawan Itachi, ia bertemu adiknya Itachi yang bernama Sasuke. Kebencian Deidara terhadap mata saringan pun semakin meningkat. Ia berniat untuk menghabisi Sasuke, namun malah sebaliknya ia dikalahkan oleh Sasuke. Deidara memiliki 4 jurus terkuat. Yang pertama adalah C1. C1 merupakan teknik dasar untuk membuat seni yang bisa diledakkan, seperti membuat burung, membuat serangga, dan lain-lain. Dengan jurus C1-nya ini, dia berhasil mengalahkan Kazekage Gaara. Dan jurus selanjutnya yaitu C2 Dragon. Awalnya Deidara menciptakan sebuah naga raksasa, lalu naga itu mengeluarkan sebuah ranjau atau jebakan. Deidara menyerang musuhnya dari udara. Deidara menggiring musuhnya ke dalam jebakan, dan apabila musuh terkena jebakan, mereka langsung meledak. Lalu jurus selanjutnya yang ketiga adalah C3. C3 adalah sebuah bom raksasa. Kalau di dunia nyata sebut saja bom itu adalah bom nuklir. Deidara pernah menggunakan bom raksasa itu untuk menghancurkan desa Sunagakure. Selain itu, Deidara juga memiliki sebuah jurus yang bernama C4. Deidara menciptakan sebuah bom yang sangat kecil berukuran mikro. Bom itu akan terhisap oleh makhluk hidup dan masuk ke dalam tubuh makhluk hidup. Lalu ketika Deidara mengaktifkan bom itu, musuhnya akan hancur seketika. Hancur sehancur-hancurnya bagaikan butiran debu. Dan jurus terkuat yang terakhir milik Deidara adalah C0. Deidara menciptakan sebuah bom yang terbuat dari tubuhnya sendiri. Bom itu adalah bom bunuh diri yang memiliki daya hancur yang sangat luas sejauh 10 km. Ledakan yang sangat dahsyat menghancurkan benda apapun yang dilewatinya. Yang ketujuh, Sasori. Sasori merupakan partner atau teman dari Deidara. Sasori memiliki kemampuan mengendalikan boneka yang memiliki pertahanan dan serangan yang sangat kuat. Ia juga merupakan ahli pembuat racun dan juga spesialis boneka. Bahkan ia mengubah dirinya sendiri menjadi sebuah boneka. Jurus terkuat dari Sasori salah satunya adalah jurus memanggil 1000 boneka. Sasori mengeluarkan sebuah gulungan lalu menggunakan jurus Kucheose. Ia memanggil 1000 boneka itu. Ada rumor yang mengatakan dengan 1000 boneka itu Sasori akan dengan mudah menghancurkan sebuah negara kecil, dan sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Jurus terkuat yang kedua yaitu Satet no Kesu. Sasori memanggil sebuah boneka Kazekage ketiga. Boneka itu memiliki sebuah kekuatan pasir hitam. Dengan kekuatan pasir hitam itu memungkinkan Sasori membuat berbagai senjata raksasa, lalu menggunakan senjata raksasa itu untuk menghabisi musuhnya. Salah satu kemampuan Sasori adalah berpindah tubuh. Ia bisa memindahkan inti kehidupannya ke boneka lain, sehingga ketika tubuhnya rusak maka ia akan berpindah ke boneka lain. Bisa dibilang Sasori takkan pernah bisa merasakan rasa sakit karena memiliki tubuh boneka. Yang keenam, Conan. Fakta yang harus kalian ketahui tentang Conan, Conan pernah berhasil mengalahkan Sasori ketika perekrutan Sasori untuk menjadi anggota Akatsuki. Tak hanya Sasori, dia juga berhasil mengalahkan Jinchuriki Han, yaitu Jinchuriki ekor 5. Kemampuan mengubah tubuhnya menjadi sebuah kertas adalah kemampuan yang sangat luar biasa, yang sangat berguna dalam pertempuran. Ia juga bisa mengubah sebuah kertas menjadi senjata yang sangat tajam. Salah satu jurus terkuatnya adalah jurus 1000 ledakan. Ia mengumpulkan sebanyak 100.000 bom peledak kertas. Sampai-sampai dengan jurus itu Conan hampir saja mengalahkan Obito. Apabila Obito saat itu tidak menggunakan jurus terlarang Izanagi, mungkin saja Conan akan berhasil menghentikan Obito dan perang dunia shinobi yang keempat pun tak terjadi. Yang kelima, Kakuzu. Berbeda dengan Hidan yang abadi, Kakuzu adalah setengah abadi. Ia memiliki 4 jantung. Bisa dibilang jantung itu adalah 4 nyawanya. Selain itu, setiap jantungnya memiliki 1 elemen alam, sehingga Kakuzu bisa menggunakan keempat elemen alam sekaligus dalam waktu bersamaan. Kakuzu sudah hidup sejak era Hashirama.
Ia pernah diberi misi oleh negaranya untuk menghabisi Hashirama. Namun alangkah membagongkannya, dengan mudah Kakuzu dikalahkan Hashirama. Dan untung saja Hashirama membiarkan Kakuzu hidup, sehingga ia bisa hidup sampai sekarang. Lawak lu Bagong, mau lawan Dewa Shinobi Hashirama Senju? Wadadah, kamu bukan levelnya dah. Di era Naruto, Kakuzu berhasil dikalahkan oleh Naruto. Lalu setelah ia kalah, ia dihabisi langsung oleh Kakashi. Jurus terkuat yang ia miliki yaitu mengambil jantung musuhnya untuk mengganti jantungnya yang rusak, sehingga hidupnya akan terus berlanjut apabila jantungnya tidak rusak semua. Dengan kata lain, ia memiliki sebuah item immortal, yaitu mati bisa hidup kembali apabila jantungnya masih ada. Yang keempat, Kisame. Kisame adalah seorang shinobi yang satu-satunya memiliki cakra terbanyak di anggota Akatsuki. Ia memiliki sebutan biju tanpa ekor karena ia bisa menyerap cakra yang sangat banyak dan menampung cakra itu ke dalam tubuhnya. Jurus terkuat miliknya adalah Suiton. Ia menciptakan sebuah penjara yang berbentuk bulat raksasa yang terbuat dari air. Penjara air raksasa itu terbentuk ketika Kisame bergabung dengan pedang Samehada. Lalu Kisame membuat jurus yang bernama Daikon. Ia mengeluarkan pukulan yang sangat dahsyat dan pukulannya itu membentuk sebuah hiu. Namun apesnya Kisame salah pilih lawan. Lawannya Kisame saat itu adalah Gurugai yang telah diakui oleh Madara Uchiha sebagai shinobi terhebat setelah Hashirama Senju. Hal itu membuat Kisame berhasil dikalahkan oleh Gurugai. Lalu ia memutuskan untuk mati dimakan hiunya sendiri untuk melindungi informasi organisasi Akatsuki. Yang ketiga, Itachi. Itachi adalah seorang ninja yang sangat jenius yang berasal dari Konoha. Ia juga merupakan salah satu ahli genjutsu dari Akatsuki. Selain genjutsu, dia juga memiliki kekuatan mata yang sangat dahsyat, yaitu Mangekyo Sharingan. Dengan matanya itu, ia bisa menggunakan jurus Amaterasu, yaitu api abadi. Api abadi yang tak bisa dipadamkan. Di Boruto, api abadi ini cuma disempar lalu hilang. Katanya diserap lah, apaan, gak seru lah cuy. Dulu pertama kali gue ngelihat api Amaterasu, wow keren banget cuy. Tapi ternyata sekarang api Amaterasu kayak api apaan? Api unggun kali ya bos, kena air langsung mati. Ya memalukan, mengizinkan semua karakter di Naruto di nerf semua, di Boruto asem-asem. Selain api Amaterasu, Itachi juga memiliki pertahanan terkuat yang bernama Susanoo, yang dibekali oleh pedang Totsuka dan cermin nyata. Pedang yang bisa menyerap segalanya dan cermin nyata yang bisa menahan serangan apapun, yaitu pertahanan terkuat. Namun sekarang di Boruto, Perfect Susanoo Sasuke saja yang memiliki pertahanan terkuat, lebih kuat dari pertahanan Itachi. Sekali tendang langsung mutiar. Pertahanan terkuat sekali tendang langsung terhempas jauh, gak apa-apa lah yao, normal itu. Ini sekali tendang langsung hilang Susanonya. Memalukan, mengizinkan, membagongkan. Namun untuk saja, selain itu Itachi juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu Genjutsu Izanami. Genjutsu ini mampu mengubah takdir seseorang menjadi takdir yang ia inginkan, seperti Kabuto yang takdirnya menjadi jahat. Karena terkena Genjutsu Izanami, Kabuto menjadi baik lagi. Bayangkan apabila si Itachi ini bertarung melawan Ishiki Otsutsuki, mungkin saja si Ishiki bisa tobat dan berbalik arah melindungi bumi, bukan menghancurkan bumi. Tapi kayaknya nggak mungkin dia. Di Boruto, jutsu ataupun karakter di nerf semua dia. Mungkin saja Izanami kalau digunakan di serial Boruto, malah Izanami ini dibalikan ke Itachi. Itachi yang awalnya baik sekarang menjadi jahat gitu kali ya. Walalala. Iya. Sorry. Maaf kebawa emosi akunya. Sorry bro, sorry. Lanjut ke pembahasan. Yang kedua, Pen atau Nagato. Si Nagato ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yang berupa mata Rinnegan. Matanya yang belontang-belontang yang tak normal, tapi memiliki kekuatan yang dahsyat, bisa mengubah kehidupan menjadi kematian ataupun sebaliknya. Nagato bisa mengendalikan keenam mayat. Mayat-mayat itu disebut dengan Pen yang dikendalikan oleh batangan besi hitam. Jurus terkuat dari Pen ini salah satunya adalah memanggil Kuchiyose. Ada bunglon raksasa, ada anjing raksasa, dan ada saja jurusnya.
Jurus Jigokudo dapat memanggil Raja Neraka yang digunakan untuk memaksa seseorang mengeluarkan informasi atau mengambil informasi dari seseorang dengan cara paksaan. Gakido, sebuah jurus di mana jurus itu bisa menyerap jurus lawannya. Bahkan jurus terkuat sekelas Rasen Shuriken pun berhasil diserap oleh Gakudo ini. Ningendo adalah sebuah jurus yang bisa membaca pikiran lawannya melalui meletakkan tangan di atas kepala lawannya yang secara tidak langsung menyerap jiwa lawannya. Setelah jiwanya terserap, maka semua rahasia apapun akan terserap dan tersimpan ke dalam tubuh Pain. Surado adalah jurus tercanggih milik Pain, di mana Pain bisa berubah menjadi Iron Man, bisa mengeluarkan rudal, bisa mengeluarkan tembak. Padahal di era itu belum ada teknologi adanya sihir atau kekuatan yang berhubungan dengan tenaga dalam. Yang terakhir adalah Tendo. Tendo adalah Pain terkuat dari semua Pain, terbuat dari jasad Yahiko, yaitu temannya Nagato. Ia bisa mengeluarkan dua jurus terkuat, yaitu Shibaku Tensei dan Shira Tensei. Shibaku Tensei bisa menarik dan menghempaskan musuhnya, sedangkan Shira Tensei menciptakan sebuah bom bijudama raksasa yang bisa menghancurkan Konoha dengan sekali serangan saja. Yang selanjutnya adalah Nagato itu sendiri yang mengendalikan Pain, yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yaitu kekuatan terlarang, salah satunya yaitu Rinne Tensei no Jutsu. Ia bisa menghidupkan orang mati atau orang-orang yang telah ia bunuh di Konoha. Dengan imbalan, ia harus mengorbankan dirinya demi untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah ia koitkan. Yang pertama, nomor 1, dan yang terakhir yaitu Uchiha Obito. Kenapa saya bilang yang terkuat? Karena Obito sendiri memiliki mata Rinnegan sekaligus mata Sharingan. Ia mampu mengendalikan Biju maupun Jubi menggunakan mata Rinnegannya. Bahkan di balik insiden penghabisan klan Uchiha atau pembantaian klan Uchiha, Obito berperan penting membantu Itachi untuk menghabisi semua orang yang berasal dari klan Uchiha. Terlebih lagi, Obito juga pernah menjadi Jinchuriki Jubi. Setelah menjadi Jinchuriki Jubi, Obito mewarisi kelima elemen dasar, yaitu kekuatan Gododama. Kekuatan utama yang dimiliki Obito adalah kekuatan Kamui yang bisa mengubah dirinya menjadi objek transparan dengan cara ia memindahkan sebagian tubuhnya ke dimensi lain yang memungkinkan tubuhnya tak bisa diserang dengan jutsu, dengan senjata atau dengan apapun. Sebenarnya Obito sangat kuat banget, sangat OP banget. Namun apesnya ia harus bertemu dengan musuh yaitu Naruto. Naruto yang memiliki kekuatan atau jurus terkuat di seluruh dunia dan jagat raya, yaitu jurus ceramah no jutsu, yang membuat dirinya harus tobat dan memilih membantu Naruto mengalahkan Kaguya. Pada akhirnya ia dihabisi oleh Kaguya menggunakan batangan hitam milik Kaguya. Naruto, omae wa kamarazu Hokage ni nare.